Jam 3 pagi, lampu dapur rumah Sulastri sudah menyala. Saat sebagian besar warga kampung Sukamaju masih terlelap, perempuan berusia 45 tahun itu sudah sibuk menyiapkan dagangannya. Suara ulekan cabai terdengar dari dapur sederhana di belakang rumah. Di atas kompor, beberapa panci mulai mengepulkan uap. Sulastri bergerak cepat. Ia harus menyelesaikan semua masakan sebelum matahari terbit. Hari itu adalah hari pertama warung makannya dibuka. Ia berhenti sejenak untuk melihat catatan kecil yang ditempel di dinding. Di sana tertulis daftar pengeluaran dan utang yang harus dibayar. Modal warung itu bukan berasal dari tabungan. Sulastri meminjam uang dari koperasi desa karena tidak punya pilihan lain. Suaminya sudah meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Sejak saat itu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Penghasilannya dari mencuci pakaian tetangga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang paling membuatnya khawatir adalah biaya kuliah anak tunggalnya, Ardi. Ardi baru masuk semester 3 di sebuah perguruan tinggi negeri di kota. Biaya kos, buku, dan kebutuhan lainnya terus bertambah. Karena itulah Sulastri memberanikan diri membuka warung makan kecil. Mudah-mudahan laris, gumamnya sambil mengaduk sayur lodeh. Sekitar pukul 5 pagi, Ardi keluar dari kamar. "Udah bangun dari tadi, Bu?" tanyanya. Sulastri tersenyum. "Iya, kamu bantu angkat meja ke depan." "Ya." Ardi langsung mengangguk. Meski sedang libur kuliah dan pulang ke kampung, ia tahu ibunya sedang berjuang keras. Mereka bersama-sama menata meja, bangku plastik, dan etalase sederhana di depan rumah yang berada tepat di pinggir jalan desa. Warung itu sangat sederhana. Hanya beratapkan seng dan berdinding papan. Bahkan sebagian bangkunya merupakan bangku bekas yang dibeli dari pasar loak. Namun Sulastri tidak malu. Yang penting warung itu bisa menghasilkan uang. Saat matahari mulai muncul, beberapa warga yang lewat mulai memperhatikan. Bu Sulastri buka warung sekarang?" tanya Pak Roni yang sedang bersepeda. "Iya, Pak. Baru mulai hari ini." Pak Roni mengangguk lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, beberapa ibu-ibu berhenti di depan warung. Mereka melihat-lihat tanpa membeli apapun. "Berani juga buka usaha?" "Iya." "Modalnya dari mana ya?" "Nggak tahu. Katanya pinjam uang." Mereka berbicara cukup keras hingga terdengar oleh Sulastri. Ia hanya tersenyum dan berpura-pura tidak mendengar. Sudah lama ia terbiasa menjadi bahan pembicaraan. Menjelang pukul 7 pagi, pelanggan pertama datang. Seorang sopir angkot bernama Dedi. "Bu, nasi sama ayam goreng 1." "Wah, siap, Pak." Sulastri melayani dengan cepat. Dedi mencicipi makanannya. Beberapa detik kemudian ia mengangguk puas. "Enak juga, Bu." Sulastri tersenyum lega. Ucapan sederhana itu membuat semangatnya bertambah. Hari pertama berjalan lumayan baik. Tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuatnya merasa optimis. Namun tidak semua orang senang melihat warung baru itu. Sekitar 100 meter dari sana berdiri warung makan milik Bu Marni. Warung Bu Marni sudah beroperasi hampir 10 tahun. Selama ini tidak ada pesaing di sepanjang jalan desa tersebut. Ketika melihat beberapa pelanggan mulai mampir ke warung Sulastri, wajah Bu Marni langsung berubah. Sore harinya ia duduk bersama beberapa tetangga. "Sekarang orang gampang banget buka usaha." "Iya juga sih," jawab salah satu temannya. "Padahal belum tentu bertahan sebulan." Mereka tertawa kecil. Bu Marni sebenarnya tidak mengatakan nama siapapun, tapi semua orang tahu siapa yang sedang dibicarakan. Keesokan harinya, warung Sulastri mulai lebih ramai. Beberapa pekerja bangunan yang sedang mengerjakan proyek jalan datang untuk sarapan. Mereka menyukai harga makanan yang lebih murah dibanding tempat lain. "Bu, besok saya ke sini lagi ya?" "Boleh, Pak. Masakannya cocok di lidah." Ucapan itu membuat Sulastri semakin bersemangat. Hari demi hari berlalu. Jumlah pelanggan perlahan bertambah. Bahkan beberapa pengendara yang sering melewati jalan desa mulai berhenti untuk makan. Pendapatan warung memang belum besar, tapi cukup untuk membuat Sulastri bisa membayar cicilan koperasi tepat waktu. Suatu sore, Ardi membantu menghitung hasil penjualan. "Bu, hari ini lumayan." "Berapa?"
Hampir 700.000. Mata Sulastri langsung berbinar. Angka itu jauh lebih besar daripada penghasilannya saat masih bekerja mencuci pakaian. Alhamdulillah. Ardi ikut tersenyum. Aku bilang juga apa, Bu? Masakan ibu memang enak. Namun keberhasilan kecil itu justru mulai memancing rasa iri. Bu Marni memperhatikan bahwa beberapa pelanggan tetapnya mulai berkurang. Ia mencoba mencari tahu penyebabnya. Suatu pagi ia sengaja duduk di warungnya sambil mengamati warung Sulastri. Yang dilihatnya membuat hatinya panas. Bangku-bangku di warung Sulastri hampir penuh. Sementara warungnya sendiri terlihat sepi. Malam harinya, Bu Marni mengeluh kepada suaminya. Kalau begini terus, pelanggan kita habis. Suaminya mengangkat bahu. Ia cari cara supaya pelanggan balik lagi. Aku tahu. Tapi jangan macam-macam. Bu Marni tidak menjawab. Dalam pikirannya mulai muncul berbagai rencana. Sementara itu, Sulastri sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Fokusnya hanya satu. Membuat warungnya tetap berjalan. Suatu siang, seorang pelanggan baru datang. Ia merupakan pegawai kecamatan yang sering bepergian antar desa. Setelah makan, ia memotret beberapa menu. Untuk apa, Pak? Tanya Sulastri. Mau saya unggah ke media sosial. Sulastri tertawa kecil. Ia bahkan tidak pernah membayangkan warung sederhananya akan difoto orang. Beberapa hari kemudian, unggahan itu ternyata membawa dampak besar. Semakin banyak orang berdatangan. Ada yang penasaran karena melihat foto makanan, ada juga yang datang karena mendengar rekomendasi dari teman. Warung kecil itu mulai dikenal. Ardi yang melihat perkembangan tersebut ikut senang. Mungkin nanti kita bisa tambah meja lagi, Bu. Pelan-pelan saja. Kalau terus ramai begini, bisa. Sulastri mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mulai melihat harapan. Harapan bahwa utangnya bisa lunas. Harapan bahwa kuliah Ardi tidak akan terhenti. Harapan bahwa hidup mereka bisa sedikit lebih baik. Namun di tempat lain, seseorang sedang memendam rasa kesal yang semakin besar. Bu Marni berdiri di depan warungnya yang sepi sambil memandang ke arah warung Sulastri. Matanya menyipit. Ia tidak suka melihat keberhasilan itu. Dan dalam hatinya, mulai tumbuh keinginan untuk menjatuhkan usaha yang baru saja berdiri tersebut. Sulastri belum tahu. Warung yang ia bangun dengan susah payah baru saja menarik perhatian orang yang tidak senang melihatnya berhasil. Dan masalah yang lebih besar sedang menunggu di depan. Warung Sulastri sudah berjalan hampir 1 bulan. Setiap hari jumlah pelanggan terus bertambah. Banyak sopir, pekerja bangunan, pegawai kecamatan, hingga warga dari desa sebelah sengaja datang untuk makan siang di sana. Sulastri selalu datang ke pasar sebelum matahari terbit. Ia memilih sendiri sayur, ayam, ikan, dan bumbu yang masih segar. Baginya, kualitas makanan adalah hal yang paling penting. Ia sadar, kalau sekali saja mengecewakan pelanggan, orang akan mudah berpindah ke tempat lain. Pagi itu warung terlihat lebih ramai dari biasanya. Hampir semua meja terisi. Ardi yang sedang libur kuliah ikut membantu mengantarkan makanan ke pelanggan. Bu, tambah 2 porsi ayam penyet, teriak Ardi dari depan. Iya, sebentar. Sulastri bergerak cepat. Ia sudah hafal pesanan para pelanggan tetap. Di tengah kesibukan itu, datang seorang pria yang belum pernah dilihat Sulastri sebelumnya. Usianya sekitar 40 tahun. Ia mengenakan topi hitam dan duduk sendirian di pojok warung. Bu, nasi rames 1. Baik, Pak. Tak lama kemudian makanan diantar ke mejanya. Pria itu makan seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Namun beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara keras. Bu, kesini sebentar. Semua pelanggan langsung menoleh. Sulastri menghampiri dengan wajah bingung. Ada apa, Pak? Pria itu mengangkat sendoknya. Ini apa? Di atas nasi terlihat benda hitam sepanjang beberapa sentimeter. Pria itu langsung berdiri. Warung macam apa ini? Masa makanan begini dijual ke orang? Suasana mendadak hening. Beberapa pelanggan ikut berdiri untuk melihat. Astaga! Itu apa? Ya. Jijik banget.
Sulastri ikut memperhatikan. Ia benar-benar tidak mengenali benda itu. Maaf, Pak. Saya juga nggak tahu itu bisa ada di situ. Mana mungkin nggak tahu? Yang masak siapa? Saya sendiri. Kalau begitu berarti dapurnya kotor. Pria itu berbicara cukup keras hingga semua orang di warung mendengarnya. Sulastri mencoba meminta maaf. Saya ganti makanannya. Pak. Tidak usah. Pria itu mendorong piringnya hingga bergeser. Saya kapok makan di sini. Ia kemudian keluar dari warung sambil terus mengomel. Beberapa pelanggan mulai kehilangan selera makan. Ada yang memilih menghabiskan makanan dengan cepat lalu pulang. Ada juga yang langsung membatalkan pesanannya. Sulastri hanya bisa berdiri memandang mereka satu persatu. Ardi mendekati ibunya. Bu, itu benda apa? Sulastri menggeleng. Aku juga nggak tahu. Setelah warung tutup sore harinya, mereka membersihkan seluruh dapur. Semua peralatan diperiksa. Tempat penyimpanan bahan makanan dibongkar satu persatu. Namun tidak ditemukan apapun. Dapur kita bersih, Bu, kata Ardi. Iya. Lalu benda itu dari mana? Sulastri tidak bisa menjawab. Malam itu ia terus memikirkan kejadian tersebut. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, jumlah pelanggan mulai berkurang. Biasanya meja sudah hampir penuh sejak pukul 7. Sekarang hanya ada 2 orang yang datang. Sulastri masih mencoba berpikir positif. Mungkin hanya kebetulan. Namun keadaan semakin buruk pada hari berikutnya. Warung terlihat hampir kosong sampai siang. Beberapa pelanggan tetap yang biasanya datang juga tidak terlihat. Menjelang sore, Pak Dedi, sopir angkot yang sudah menjadi pelanggan sejak awal, datang menghampiri. Bu. Iya, Pak. Saya cuma mau kasih tahu. Ada apa? Di kampung sebelah lagi ramai cerita soal warung ibu. Sulastri langsung memperhatikan. Cerita apa? Katanya makanan di sini pakai bahan yang nggak layak. Sulastri terkejut. Siapa yang bilang begitu? Nggak tahu. Ceritanya sudah menyebar kemana-mana. Pak Dedi terlihat tidak enak hati. Saya sih tetap percaya sama ibu. Tapi orang lain. Banyak yang percaya. Sulastri menghela napas panjang. Ia mulai mengerti kenapa warungnya tiba-tiba sepi. Fitnah itu ternyata sudah menyebar. Dalam beberapa hari saja, hampir semua warga kampung mendengarnya. Ada yang bilang warung Sulastri memakai ayam yang sudah busuk. Ada yang bilang minyak goreng dipakai berulang kali sampai hitam. Bahkan ada yang menuduh sayur yang dijual berasal dari sisa makanan. Semua cerita itu tidak benar. Namun semakin dibantah, justru semakin banyak orang membicarakannya. Suatu sore Sulastri pergi ke pasar. Saat melewati beberapa pedagang, ia mendengar mereka sedang mengobrol. Itu, pemilik warung yang lagi ramai dibicarakan. Iya. Pantesan sekarang sepi. Sulastri pura-pura tidak mendengar. Ia tetap membeli kebutuhan dapur seperti biasa. Namun di dalam hati ia sangat sedih. Padahal selama ini ia selalu memilih bahan terbaik yang masih mampu ia beli. Sesampainya di rumah, Ardi sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu. Bu. Berapa? Ardi diam beberapa detik. Hanya 150.000. Sulastri ikut melihat buku catatan. Pendapatan mereka turun sangat jauh dibanding beberapa minggu sebelumnya. Kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, mereka akan kesulitan membeli bahan makanan. Belum lagi cicilan koperasi yang harus dibayar setiap bulan. Malam itu Ardi terlihat gelisah. Bu, uang kuliah semester depan gimana? Sulastri berusaha tersenyum. Nanti ibu pikirkan. Tapi batas pembayarannya tinggal beberapa minggu. Iya. Ardi menunduk. Aku takut harus cuti kuliah. Kalimat itu membuat hati Sulastri semakin berat. Sejak awal ia membuka warung agar Ardi bisa terus sekolah. Kalau sampai anaknya berhenti kuliah, semua perjuangannya akan terasa sia-sia. Malam semakin larut. Sulastri masih duduk sendiri di teras rumah. Ia memikirkan berbagai cara agar pelanggan kembali percaya. Besok pagi ia memutuskan memasang tulisan besar di depan warung.
Semua bahan makanan dibeli segar setiap hari. Ia juga membiarkan siapa saja melihat langsung dapurnya. Kalau ada pelanggan yang ingin melihat proses memasak, ia mempersilakan. Namun usaha itu belum banyak membantu. Orang-orang tetap ragu. Fitnah ternyata lebih cepat dipercaya daripada penjelasan. Beberapa hari kemudian, seorang ibu datang ke warung. "Boleh saya lihat dapurnya?" "Tentu saja, Bu." Sulastri mengajak ibu itu masuk. Semua peralatan tampak bersih. Lantai dapur juga baru selesai dipel. Ibu itu mengangguk-angguk. "Kalau begini sih bersih." "Iya, Bu." Tapi orang-orang sudah terlanjur takut. Sebelum pulang, ibu itu berkata pelan, "Saya rasa ada yang sengaja menjatuhkan warung ibu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Sulastri. Ia mulai mengingat kembali kejadian saat pria asing menemukan benda aneh di makanannya. Pria itu datang sendirian. Tidak ada yang mengenalnya. Setelah membuat keributan, ia langsung pergi. Sejak saat itu, gosip langsung menyebar dengan sangat cepat. Semuanya terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Malam harinya, Ardi menghampiri ibunya. "Bu." "Iya." "Aku juga mulai curiga." "Curiga sama siapa?" "Ada orang yang sengaja bikin semua ini." Sulastri menatap anaknya. "Aku juga punya perasaan yang sama." Ardi mengepalkan tangannya. "Kalau memang ada yang sengaja menjebak kita, aku bakal cari tahu siapa orangnya." Sulastri mengangguk pelan. Ia tahu mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar gosip. Fitnah itu bukan muncul begitu saja. Ada seseorang yang sengaja menyusun semuanya agar warung kecil yang dibangun dengan susah payah itu kehilangan kepercayaan pelanggan. Dan Sulastri berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah sebelum menemukan siapa orang yang telah menghancurkan nama baiknya. Pagi itu Sulastri berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Meskipun warungnya sedang sepi akibat fitnah yang beredar, ia tetap membeli bahan makanan seperti biasa. Ia tidak mau menurunkan kualitas masakannya hanya karena penghasilan sedang turun. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa pria yang membuat keributan di warung beberapa hari lalu? Kenapa gosip tentang warungnya bisa menyebar begitu cepat? Dan siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan usahanya? Sesampainya di depan warung, langkah Sulastri langsung terhenti. Pintu samping warung terbuka sedikit. Padahal sebelum berangkat ke pasar, ia yakin sudah menguncinya. "Ardi!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ardi pagi itu sedang pergi ke kota untuk mengurus beberapa berkas kuliahnya. Sulastri berjalan perlahan menuju dapur. Begitu masuk, dadanya langsung sesak. Lantai dapur berantakan. Karung beras yang baru dibeli robek hingga isinya berserakan. Beberapa botol minyak goreng tumpah. Sayur-sayuran yang disimpan di rak sudah tercampur tanah dan air kotor. Lebih parah lagi, 2 tabung gas kecil dan 1 kompor portabel hilang. Sulastri terduduk di lantai. Tangannya gemetar melihat semua itu. Ya Allah! Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua bahan makanan yang dibelinya pagi itu nyaris tidak bisa dipakai lagi. Kerugian yang dialaminya cukup besar. Beberapa tetangga mulai berdatangan setelah mendengar suara tangisnya. Pak Roni melihat keadaan dapur dan langsung menggeleng. "Ini bukan ulah hewan." "Iya, Pak," jawab Sulastri lirih. "Jelas ada orang yang masuk." Beberapa warga mulai memeriksa sekitar warung. Tidak lama kemudian Ardi pulang. Begitu melihat kondisi warung, wajahnya langsung berubah. "Siapa yang melakukan ini?" Sulastri hanya menggeleng pelan. "Aku nggak tahu." Ardi mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Ia memeriksa pintu belakang. Kuncinya ternyata rusak seperti dipaksa menggunakan benda keras. "Bu, orang ini memang sengaja masuk." Sulastri mengangguk. Ia mulai sadar bahwa kejadian demi kejadian yang menimpanya bukan lagi sekadar fitnah. Sekarang sudah berubah menjadi tindakan yang merugikan secara langsung. Siang harinya datang seorang pemuda bernama Rian. Usianya sekitar 20 tahun. Sejak warung dibuka, Rian sering membantu mengangkat galon, membuang sampah, atau sekadar membantu membereskan meja jika sedang ramai. "Bu Sulastri." "Iya, Rian."
Ada yang mau saya ceritakan. Rian terlihat ragu-ragu. Ada apa? Tadi malam saya pulang dari rumah teman sekitar jam 11. Lalu, saya lihat ada orang masuk ke halaman warung. Sulastri langsung berdiri. Kamu lihat jelas. Nggak terlalu jelas karena gelap. Tapi saya yakin orang itu bukan pelanggan. Ardi mendekat. Ciri-cirinya gimana? Dia pakai jaket hitam dan naik motor. Motor apa? Nggak tahu mereknya. Ada yang kamu ingat? Rian berpikir beberapa saat. Motornya berhenti sebentar dekat pohon mangga. Terus, orang itu masuk lewat samping. Keluar lagi kapan? Mungkin sekitar 15 menit kemudian. Sulastri saling pandang dengan Ardi. Informasi itu sangat penting. Berarti benar ada seseorang yang masuk ke warung pada malam hari. Kenapa baru bilang sekarang? Tanya Ardi. Soalnya saya pikir itu keluarga ibu. Tapi setelah dengar warung dirusak, saya jadi yakin orang itu mencurigakan. Sulastri mengucapkan terima kasih. Setidaknya sekarang mereka punya petunjuk. Malam itu Ardi mengajak Rian melihat keadaan sekitar warung. Mereka mencoba mencari bekas jejak ban motor. Di tanah yang masih agak lembab terlihat beberapa bekas roda. Namun sulit memastikan milik siapa. Saat sedang memperhatikan sekitar, Rian tiba-tiba berkata pelan, "Mas." "Iya. Aku baru ingat sesuatu." "Apa?" Waktu orang itu pergi, motornya lewat depan warung Bu Marni. Ardi langsung menoleh. "Kamu yakin?" "Iya. Soalnya lampu warung Bu Marni masih nyala." Ucapan itu membuat Ardi semakin curiga. Sejak awal, Bu Marni memang terlihat tidak senang melihat warung ibunya berkembang. Ditambah lagi fitnah yang beredar justru menguntungkan warung Bu Marni. Keesokan paginya Ardi sengaja mampir ke warung Bu Marni. Ia memesan teh hangat sambil mengamati keadaan sekitar. Bu Marni terlihat seperti biasa. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Ardi. Di belakang warung terdapat sebuah kompor portabel yang bentuknya sangat mirip dengan kompor milik ibunya yang hilang. Ardi tidak bisa memastikan. Ia hanya melihat dari kejauhan. Saat hendak pulang, Bu Marni menyapanya. "Gimana, Di? Warung ibumu masih buka?" "Iya. Masih ada yang mau makan di sana." Nada bicaranya terdengar seperti mengejek. Ardi hanya tersenyum tipis. "Masih ada. Syukur deh." Meski mulutnya berkata begitu, senyum Bu Marni terlihat berbeda. Seolah ia sedang menikmati keadaan. Sesampainya di rumah, Ardi menceritakan semuanya kepada Sulastri. "Ibu jangan salah paham dulu." "Iya. Tapi aku makin curiga sama Bu Marni." Sulastri menghela napas. "Aku juga mulai berpikir begitu. Namun ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Kalau salah, justru masalah akan semakin besar." Sore harinya datang Pak Dedi, pelanggan lama yang masih setia makan di warung. Setelah selesai makan, ia berkata pelan, "Bu." "Iya, Pak. Saya dengar semalam ada orang nongkrong di warung Bu Marni sampai larut." Sulastri langsung memperhatikan. "Siapa?" "Nggak tahu. Tapi motornya bukan motor warga sini." Informasi itu semakin menambah rasa curiga. Malam berikutnya Ardi mengambil keputusan. "Bu." "Iya. Aku mau pasang kamera kecil." "Kamera?" "Iya. Biar kalau ada orang masuk lagi, kita tahu siapa pelakunya." Sulastri sempat ragu. "Tapi mahal." "Aku pinjam punya teman. Kalau memang bisa membantu, pasang saja." Malam itu juga Ardi memasang kamera kecil di sudut warung yang menghadap ke pintu samping. Posisinya cukup tersembunyi sehingga tidak mudah terlihat. Setelah selesai memasang, ia merasa sedikit lega. Kalau orang itu datang lagi, kita bakal tahu wajahnya. Sulastri mengangguk. Ia berharap semua masalah segera menemukan titik terang. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa orang yang melakukan semua ini belum akan berhenti. Orang itu tampaknya benar-benar ingin melihat warung kecilnya tutup. Beberapa hari berikutnya suasana tetap sepi. Pendapatan belum juga membaik. Meski begitu,
Sulastri tetap membuka warung setiap pagi. Ia tidak mau menyerah. Baginya, menutup warung berarti membiarkan orang yang menjatuhkannya menang. Suatu malam, sebelum tidur, Ardi memeriksa kembali kamera yang dipasang. Lampu indikatornya masih menyala. Semoga malam ini ada hasil, katanya. Sulastri hanya mengangguk. Ia memandang warung dari jendela rumah. Tempat itu bukan sekadar tempat mencari nafkah. Di sanalah semua harapan mereka untuk masa depan bergantung. Dan tanpa mereka sadari, seseorang memang sedang mengawasi warung itu dari kejauhan. Orang tersebut berdiri di balik gelapnya malam sambil memperhatikan setiap sudut bangunan. Seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali bergerak. Sementara itu, Sulastri dan Ardi hanya bisa berharap kamera kecil yang dipasang diam-diam akan menjadi kunci untuk membuka siapa dalang di balik semua sabotase yang selama ini menghancurkan usaha mereka. Malam itu Sulastri tidak bisa tidur. Beberapa minggu terakhir hidupnya terasa seperti ujian yang datang tanpa henti. Warung yang baru mulai berkembang tiba-tiba diterpa berbagai masalah. Ada pelanggan yang menemukan benda asing di makanan, bahan baku yang rusak secara misterius, sampai peralatan yang hilang tanpa jejak. Meski begitu, Sulastri tidak mau menyerah. Ia yakin semua itu bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya. Di ruang tengah, Ardi sedang memeriksa rekaman kamera kecil yang dipasang diam-diam di dekat warung beberapa hari sebelumnya. "Tunggu dulu, Bu," kata Ardi sambil memperhatikan layar laptop. "Ada apa?" "Ini orang yang masuk ke warung malam itu." Sulastri mendekat. Dalam rekaman yang agak buram terlihat seorang pria memakai jaket hitam masuk ke area dapur belakang sekitar pukul 2 dini hari. Pria itu bergerak cepat lalu keluar beberapa menit kemudian. "Wajahnya nggak kelihatan jelas," kata Sulastri. "Tapi motornya kelihatan." Ardi memperbesar gambar. Di bagian belakang motor terdapat stiker yang cukup mencolok. Sulastri merasa pernah melihat stiker itu. Namun ia belum bisa mengingat di mana. Keesokan paginya, Ardi berangkat menemui beberapa temannya di kampung. Ia mencoba mencari tahu siapa pemilik motor tersebut. Sore harinya ia pulang dengan wajah serius. "Bu, aku tahu siapa orang itu." "Siapa?" "Namanya Yanto." Sulastri langsung mengenal nama itu. Yanto adalah pemuda kampung yang sering bekerja serabutan. Kadang menjadi tukang bangunan, kadang mengantar barang. Kenapa dia mau merusak warung kita? Itu yang harus kita cari tahu. Malam harinya Ardi menemui Yanto secara langsung. Awalnya pria itu membantah. Namun ketika Ardi menunjukkan cuplikan rekaman, wajahnya langsung pucat. "Aku cuma disuruh," katanya akhirnya. "Disuruh siapa?" Yanto menunduk. Beberapa saat kemudian ia menjawab pelan. "Bu Marni." Ardi langsung mengepalkan tangan. Jadi benar selama ini dia yang bikin masalah. Yanto mengangguk. "Aku dibayar buat masuk ke warung." "Apa cuma itu?" "Enggak." Yanto terlihat semakin gugup. "Aku juga disuruh nyebarin cerita buruk soal warung kalian." Ardi pulang membawa kabar itu kepada ibunya. Mendengar pengakuan tersebut, Sulastri terdiam lama. Ia memang curiga pada Bu Marni sejak awal. Tapi ia tidak menyangka tetangganya itu benar-benar melakukan semua itu. "Aku mau bicara langsung sama dia," kata Sulastri. Keesokan harinya Sulastri dan Ardi mendatangi rumah Bu Marni. Saat pintu dibuka, Bu Marni tampak terkejut. "Ada apa?" Sulastri menatapnya tenang. "Saya cuma mau tanya satu hal." Bu Marni mulai terlihat tidak nyaman. "Tanya apa?" "Kenapa ibu lakukan semua ini?" Wajah Bu Marni langsung berubah. "Saya nggak ngerti maksudmu." Ardi maju selangkah. "Yanto sudah ngaku." Suasana mendadak hening. Bu Marni menatap mereka bergantian. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia tertawa kecil. Tawa itu terdengar aneh. Seolah ia sudah lelah menyimpan semuanya. Jadi akhirnya ketahuan juga. Sulastri menghela napas panjang. "Kenapa, Bu?" Bu Marni memandangnya dengan tatapan yang selama ini tidak pernah dilihat Sulastri. Tatapan penuh kebencian. "Kamu benar-benar nggak tahu." "Tahu apa?" "Keluarga kalian sudah menghancurkan keluarga saya sejak dulu." Sulastri mengernyit.
Ia benar-benar tidak mengerti. Bu Marni kemudian mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, sebelum mereka sama-sama tinggal di kampung itu, ayah Bu Marni pernah bersengketa tanah dengan suami Sulastri. Kasus itu sampai dibawa ke pengadilan. Setelah proses panjang, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik suami Sulastri. Ayah Bu Marni kalah. Bapak saya sakit setelah itu, kata Bu Marni. Beliau merasa dipermalukan. Sulastri terkejut. Ia memang pernah mendengar cerita soal sengketa tanah itu dari almarhum suaminya. Namun menurut suaminya, semua sudah selesai secara hukum. Bapak saya meninggal dengan membawa sakit hati, lanjut Bu Marni. Dan saya nggak pernah lupa. Sulastri menggeleng. Itu urusan puluhan tahun lalu. Buat kamu mungkin. Tapi bukan buat saya. Bu Marni mulai meninggikan suara. Saya lihat kalian hidup tenang setelah itu. Suamimu dihormati warga. Kalian punya tanah. Punya rumah. Padahal keluarga saya kehilangan semuanya. Sulastri mulai memahami sumber kebencian itu. Namun ia tetap tidak bisa menerima tindakan Bu Marni. Kalau memang marah, kenapa nggak bicara baik-baik? Bu Marni tertawa sinis. Bicara baik-baik nggak akan mengubah apapun. Lalu merusak usaha saya bisa. Saya cuma ingin kamu merasakan sedikit dari apa yang keluarga saya rasakan. Mendengar itu, Ardi hampir kehilangan kesabaran. Tapi Sulastri menahannya. Jadi semua fitnah itu memang dari ibu. Iya. Orang yang disuruh masuk ke warung juga. Iya. Jawaban itu keluar tanpa ragu. Namun saat Sulastri mengira semuanya sudah jelas, Bu Marni justru mengatakan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Tapi saya bukan satu-satunya orang yang ingin warung itu hancur. Sulastri langsung menatapnya. Maksudnya? Bu Marni terdiam. Seolah menyesal sudah terlalu banyak bicara. Ardi cepat bertanya. Siapa lagi? Bu Marni tidak menjawab. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Siapa? Tanya Sulastri sekali lagi. Akhirnya Bu Marni berkata pelan. Ada orang lain yang bantu saya. Siapa orang itu? Bu Marni menggeleng. Saya nggak mau bilang. Kenapa? Karena masalahnya lebih besar dari yang kalian kira. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Sulastri merasa ada sesuatu yang jauh lebih rumit di balik semua kejadian ini. Selama ini ia mengira Bu Marni adalah dalang utama. Ternyata ada orang lain yang ikut bermain. Seseorang yang belum diketahui identitasnya. Saat meninggalkan rumah Bu Marni, Ardi terlihat kesal. Harusnya dia bilang siapa orang itu. Sabar. Tapi kita udah dekat sama jawabannya. Sulastri mengangguk. Ia juga merasa begitu. Namun ia sadar bahwa masalah ini belum selesai. Justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Malam harinya, saat mereka sedang membahas semuanya di rumah, telepon Ardi berdering. Panggilan itu berasal dari temannya yang bekerja di kantor desa. Ardi, aku baru dengar sesuatu. Apa? Ada orang yang beberapa kali datang ke Bu Marni beberapa bulan terakhir. Siapa? Pak Hendra. Ardi langsung terdiam. Pak Hendra adalah salah satu tokoh berpengaruh di kampung. Ia dikenal dekat dengan banyak pejabat desa dan punya cukup banyak usaha. Apa hubungannya sama Bu Marni? Tanya Ardi. Itu yang aneh. Temannya menjawab pelan. Mereka sering bertemu diam-diam. Setelah telepon berakhir, Ardi menceritakan semuanya kepada ibunya. Sulastri mulai merasa ada potongan puzzle yang perlahan tersusun. Bu Marni memang punya alasan pribadi untuk membencinya. Tapi dendam lama saja rasanya tidak cukup menjelaskan semua kejadian yang terjadi belakangan ini. Apalagi jika ada orang berpengaruh yang ikut terlibat. Sulastri menatap warungnya dari jendela rumah. Tempat itu dibangun dengan susah payah. Dan sekarang ia sadar, musuh yang dihadapinya mungkin lebih dari satu orang. Rahasia lama memang sudah terbongkar. Namun ternyata masih ada sosok lain yang bersembunyi di balik semua kekacauan ini. Dan orang itu belum menunjukkan wajah aslinya. Sejak mengetahui bahwa Bu Marni bukan satu-satunya orang yang terlibat, Sulastri dan Ardi semakin berhati-hati.
Mereka sadar bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling tuduh. Mereka membutuhkan bukti yang kuat agar semua warga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari setelah pertemuan dengan Bu Marni, Ketua RT datang ke rumah Sulastri. Bu Sulastri, hari Minggu nanti ada rapat warga di balai desa. Sulastri mengangguk. Lalu, kami dengar ada masalah yang bikin kampung gaduh. Kalau memang ada bukti, lebih baik disampaikan di sana supaya semuanya jelas. Sulastri langsung memahami maksudnya. Selama beberapa bulan terakhir, fitnah soal warungnya memang menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Ada yang percaya, ada yang ragu, dan ada juga yang memilih diam. Kini saatnya semuanya dibuka. Malam sebelum rapat warga, Sulastri dan Ardi mempersiapkan semua yang mereka miliki. Rekaman kamera, foto-foto kerusakan warung, percakapan dengan Yanto, dan beberapa bukti lain yang berhasil mereka kumpulkan. "Apa ibu siap?" tanya Ardi. Sulastri tersenyum tipis. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Hari Minggu akhirnya tiba. Balai desa terlihat lebih ramai dari biasanya. Hampir seluruh warga datang. Sebagian penasaran, sebagian lagi ingin melihat bagaimana persoalan itu berakhir. Di deretan depan terlihat Bu Marni duduk dengan wajah tegang. Tak jauh dari sana, ada Pak Hendra yang berusaha terlihat santai meskipun beberapa kali tampak gelisah. Ketua RT membuka rapat. "Kita berkumpul di sini supaya masalah yang selama ini menimbulkan keributan bisa diselesaikan secara terbuka." Semua orang mulai memperhatikan. Saya persilakan Bu Sulastri menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Sulastri berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Namun ia berusaha tetap tenang. "Saya tidak datang ke sini untuk mencari musuh," katanya. "Saya hanya ingin membersihkan nama saya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Beberapa warga mengangguk. Sulastri lalu meminta Ardi menyalakan laptop yang sudah disiapkan. Di layar proyektor sederhana terlihat rekaman dari kamera pengawas. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke layar. Video itu memperlihatkan seseorang masuk ke area warung pada tengah malam. Meski wajahnya tidak terlalu jelas, motor yang digunakan terlihat dengan sangat jelas. "Itu motor Yanto," celetuk salah seorang warga. Beberapa orang langsung saling berbisik. Ardi kemudian memutar rekaman berikutnya. Kali ini berisi pengakuan Yanto. Suara pria itu terdengar jelas. Ia mengakui pernah menerima uang untuk merusak warung dan menyebarkan cerita buruk tentang usaha milik Sulastri. Balai desa langsung ramai. Yanto yang hadir di sana terlihat menundukkan kepala. Ketua RT menoleh ke arahnya. "Apakah pengakuan itu benar?" Yanto berdiri perlahan. "Iya, Pak." Jawaban itu membuat suasana semakin heboh. "Siapa yang menyuruh kamu?" tanya Ketua RT. Yanto terlihat ragu-ragu. Namun akhirnya ia menunjuk ke arah Bu Marni. Semua kepala langsung menoleh ke sana. Bu Marni tampak pucat. "Dia bohong," katanya cepat. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Ardi menunjukkan bukti transfer uang yang diterima Yanto. Nama pengirimnya tercatat jelas. Bu Marni. Beberapa warga langsung menggeleng-gelengkan kepala. Ada yang terlihat kecewa. Ada yang tampak marah. Ketua RT kembali bertanya, "Bu Marni, apakah ini benar?" Bu Marni tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Wajahnya semakin tegang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghela napas panjang. "Iya." Suasana balai desa langsung pecah oleh suara warga yang saling berbicara. Bu Marni menunduk. "Saya yang menyuruh Yanto." "Apa alasannya?" tanya Ketua RT. Bu Marni terdiam. Lalu perlahan ia menceritakan semuanya. Tentang kemarahannya yang sudah disimpan selama bertahun-tahun. Tentang kekalahan ayahnya dalam sengketa tanah. Tentang rasa iri ketika melihat warung Sulastri semakin berkembang. Semua keluar tanpa bisa dihentikan. Namun pengakuan itu belum selesai. Sulastri kemudian menatap Pak Hendra. "Kalau begitu sekarang giliran Pak Hendra." Wajah Pak Hendra langsung berubah. "Maksudnya apa?" Ardi maju selangkah. "Kami tahu Bapak juga terlibat." Pak Hendra tertawa kecil. "Kalian punya bukti. Kami punya saksi."
Seorang pria paruh baya berdiri dari kursinya. Namanya Pak Darto. Selama ini ia bekerja sebagai sopir pribadi Pak Hendra. "Saya mau bicara," katanya. Seluruh ruangan langsung diam. Pak Darto kemudian menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu ia beberapa kali mengantar Pak Hendra bertemu Bu Marni secara diam-diam. Dalam pertemuan itu mereka membahas cara menjatuhkan warung Sulastri. "Kenapa Bapak ikut campur?" tanya Ketua RT kepada Pak Hendra. Pria itu tampak kesal. Namun karena semakin banyak warga memperhatikannya, ia akhirnya menjawab, "Toko saya juga rugi sejak warung itu ramai." Jawaban itu langsung memancing reaksi warga. "Hanya karena saingan usaha. Parah banget. Harusnya bersaing secara baik." Pak Hendra mulai kehilangan dukungan. Akhirnya ia mengakui pernah membantu Bu Marni menyebarkan kabar buruk tentang warung Sulastri. Meski tidak ikut merusak secara langsung, ia mengaku menggunakan pengaruhnya untuk membuat orang-orang ragu datang ke sana. Mendengar semua itu, banyak warga yang merasa tertipu. Selama ini mereka percaya pada cerita yang beredar. Ternyata semuanya hanya fitnah. Ketua RT kemudian berdiri. "Saya rasa semuanya sudah jelas." Ia menatap Bu Marni dan Pak Hendra. "Kalian sudah merugikan orang lain dan membuat suasana kampung tidak baik." Keduanya hanya bisa menunduk. Lalu sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bu Marni berjalan mendekati Sulastri. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya." Sulastri diam. Semua warga memperhatikan. "Saya terlalu lama menyimpan kebencian." Bu Marni menangis. "Saya salah." Suasana menjadi hening. Beberapa warga ikut merasa iba. Sulastri memandang wanita itu beberapa saat. Lalu ia mengangguk pelan. "Saya memaafkan." Bu Marni terkejut. "Beneran?" "Iya. Setelah semua yang saya lakukan." Sulastri tersenyum tipis. "Kalau saya terus menyimpan marah, saya nggak akan pernah maju." Jawaban itu membuat banyak warga terdiam. Mereka tidak menyangka Sulastri bisa setenang itu. Sejak rapat tersebut, keadaan mulai berubah. Orang-orang yang dulu menjauh kini kembali datang ke warung. Bahkan beberapa pelanggan baru berdatangan setelah mendengar kisah perjuangan Sulastri. Warung yang dulu hampir tutup kini semakin ramai. Beberapa bulan kemudian, Sulastri berhasil menambah bangunan di samping warung. Jumlah meja bertambah. Karyawan juga mulai direkrut. Usahanya berkembang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ardi pun bisa melanjutkan kuliahnya tanpa harus khawatir soal biaya. Bahkan ia sering membantu ibunya mengelola usaha ketika pulang ke kampung. Suatu sore, saat melihat warung yang dipenuhi pelanggan, Ardi tersenyum. "Dulu aku nggak nyangka bisa sampai seperti ini." Sulastri mengangguk. "Aku juga." Mereka berdiri di depan warung yang kini menjadi salah satu tempat makan paling ramai di kampung. Banyak orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tetapi juga karena menghormati perjuangan pemiliknya. Sulastri belajar satu hal penting dari semua kejadian itu. Kebencian bisa bertahan bertahun-tahun. Fitnah bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Tapi kesabaran, kejujuran, dan kerja keras bisa mengalahkan semuanya. Warung kecil yang dulu diremehkan akhirnya menjadi usaha terbesar di kampung. Dan Sulastri memilih melangkah ke depan bersama anaknya, tanpa membawa dendam kepada siapapun.